Halo semuanya, baik di video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan data tidak berkelompok. Pertama kita membahas tentang mean atau rata-rata. Rata-rata adalah alat pengukur rata-rata yang paling populer untuk mengetahui karakteristik dari sekelompok data dengan membagikan jumlah dari keseluruhan isi data dengan jumlah data. Mean untuk sampel disimbolkan dengan X. Rumusnya, X bar sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah XI per N atau X bar sama dengan sigma XI per N. Di mana sigma X sama dengan nilai tiap data, X bar sama dengan min, N sama dengan jumlah. Min rata-rata dihitung data tunggal itu, misalnya X1, X2, X3, titik-titik X, adalah data yang dikumpulkan dari satu sampel atau populasi, maka rata-rata hitung untuk sampel disimbolkan dengan rata-rata hitung, untuk populasi disimbolkan dengan ditentukan dengan rumus berikut. Ada itu rata-rata sebenarnya, yaitu U sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 XI. Rata-rata perkiraan X bar sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 XI. Selanjutnya masuk ke perhitungan nilai min pada data tunggal ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama min pada data tunggal dengan frekuensi sama dengan 1. Untuk menghitung nilai rata-rata atau min pada data tunggal dengan frekuensi yang sama dengan 1 dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma X per N. Dan yang kedua itu ada min pada data tunggal dengan frekuensi lebih besar daripada 1. Untuk menghitung nilai rata-rata atau min pada data tunggal dengan frekuensi yang lebih dari 1 dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Kedua ada median atau ME. Median merupakan suatu harga yang merupakan titik tengah dari keseluruhan harga pada suatu satuan data. Oleh karena itu, terdapat 50% data yang berada di bawah atau sama dengan nilai tersebut, yang terdapat 50% lagi data yang berada di atas atau sama dengan data tersebut. Rumusnya itu adalah ME sama dengan nilai ke 1 tambah N per 2 atau ME sama dengan rata-rata nilai ke min N per 2 dan N per 2 tambah 1. Median data tunggal. Menentukan median pada data tunggal juga dapat dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu median data tunggal dengan jumlah data ganjil. Untuk menentukan median pada data tunggal adalah dengan jumlah data ganjil dapat ditentukan dengan rumus ME sama dengan nilai ke N ditambah 1 per 2. Dan median pada data tunggal dengan jumlah data genap. Untuk menentukan median pada data tunggal dan jumlah data genap dapat dilakukan dengan rumus ME sama dengan X N per 2 ditambah X N tambah 2 per 2 dibagi 2. Selanjutnya, median untuk tidak berkelompok. Median untuk data tidak berkelompok ditentukan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama mengurutkan data berdasarkan nilainya. Misalkan data yang telah terukur dari data terkecil ke data terbesar adalah X1, X2, Xm. Menentukan letak median K sama dengan N tambah 1 letak median dengan N menyatakan bahwa banyak data adalah 2. Yang ketiga, menentukan nilai median. Nilai median dapat ditentukan dengan rumus ME sama dengan X K kurang 0,5 ditambah dengan X K dikurang 0,5 per 2. Terakhir membahas modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus dapat lebih dari satu jika terdapat rumus yang sama sering muncul. Rumus modus pada data tunggal dapat ditentukan berdasarkan data yang jumlah frekuensinya paling banyak. Modus untuk data tidak berkelompok. Yang pertama itu contohnya menghitung modus dari data tunggal dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan cara mencari nilai yang paling sering muncul, diantaranya seberapa
di antara seberapa data. Contohnya, tentukan modus sebaran data pada data yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, di dalam tabel itu sudah jelas fokus modus dari data tersebut adalah 34 karena frekuensinya paling tinggi, yaitu 4. Kesimpulan dari materi yang kita dapat itu yaitu median, modus, dan min adalah 3 ukuran pemusatan data yang sangat penting dalam statistika. Min atau rata-rata memberikan gambaran nilai tengah secara sistematis dengan menghitung jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Median adalah nilai tengah yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 2 bagian sama besar, sangat berguna untuk data yang memiliki pencicilan atau distribusi tidak simetris. Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data, membantu mengidentifikasi nilai yang paling umum atau populer dalam data tersebut. Kita tutup, kita masuk ke soal latihan yang pertama, yaitu seorang ahli gizi mencatat jumlah konsumsi air minum dalam liter dari 6 siswa selama 1 hari sekolah, yaitu 1,2, 1,5, 1,8, 1,3, 1,4, dan 1,6 liter. Berapa rata-rata konsumsi air minum harian siswa tersebut? A. 1,3 liter, B. 1,4 liter, C. 1,5 liter, D. 1,6 liter, E. 1,7 liter. Jawaban yang benar adalah C, di mana jumlahnya 1,2 ditambah 1,5 tambah 1,8 tambah 1,3 tambah 1,6 tambah 1,4 sama dengan 8,8 liter. Min sama dengan 8,8 dibagi 6 sama dengan 1,47 liter, yang dapat dibulatkan menjadi 1,5 liter. Nomor 2, seorang ahli gizi mencatat asupan lemak dalam harian dalam 7 hari dalam suatu hari sebagai berikut: 60, 55, 70, 65, 75, 68, dan 62 gram. Berapa nilai median asupan lemak dari data tersebut? A. 65, B. 66, C. 68, D. 70, E. 62. Jawaban yang benar adalah 65, di mana pembahasannya kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka median yang didapatkan adalah data keempat karena jumlah datanya ganjil. Dibagi 7 sama dengan 65 gram. Ketiga, seorang ahli gizi mencatat jenis cemilan sehat yang dikonsumsi oleh 10 siswa dalam 1 minggu. Berikut data cemilan yang dikonsumsi: buah, roti, buah, biskuit, roti, buah, biskuit, roti, roti. Jenis cemilan apakah yang merupakan modus dari data tersebut? A. Buah, B. Roti, C. Biskuit, D. Buah dan roti, E. Semua sama. Jawaban yang benar adalah buah dan roti, di mana frekuensinya buah 4 kali, roti 4 kali, biskuit 2 kali. Modus adalah buah dan roti, yaitu keduanya muncul 4 kali. Sekian untuk materi pertama. Kita masuk ke materi kedua, yaitu perhitungan nilai statistik deskriptif lanjutan. Pertama, kita membahas kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga nilai-nilai distribusi dapat dibagi menjadi K1, K2, dan K3. Berikut dapat kita lihat kurva distribusi normal. Kelebihan dan kekurangan kuartil pada data tidak berkelompok yaitu kelebihannya membagikan data menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang kedua, lebih tahan terhadap nilai outlier atau nilai ekstrim, menyediakan gambaran variabilitas, mudah dihitung dan mudah dipahami. Kekurangannya tidak mempertimbangkan seluruh data, kurang efektif untuk data yang ukuran sangat kecil, penentuan letak kuartil terkadang ambigu. Kedua, ada desil. Desil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama, masing-masing dibatasi oleh D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 setelah data diurutkan dari yang kecil sampai terbesar. Berikut ada kurvanya.
Kelebihan dan kekurangan desil pada data tidak berkelompok yaitu keunggulannya membagi data menjadi 10 bagian sama besar sehingga memberikan informasi posisi data yang lebih detail. Yang kedua, memungkinkan analisis yang lebih rinci terhadap distribusi data. Yang ketiga, dapat digunakan untuk data tunggal maupun berkelompok. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan posisi relatif data. Yang menjadi kekurangannya yaitu proses Perhitungannya lebih efektif dan kompleks dibandingkan kuartil. Yang kedua, kurang intuitif bagi yang belum terbiasa karena pembagiannya menjadi 10. Yaitu pada data yang sangat kecil, pembagiannya menjadi 10 bagian bisa jadi kurang representatif. Dan yang terakhir, butuh data yang telah diurutkan secara teliti dan lengkap agar hasilnya akurat. Yang ketiga itu adalah persentil. Persentil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama dan masing-masing dibatasi P1, P2, P3, dan seterusnya. Jadi ukuran letak besarnya nilai rata-rata pada persentil sama dengan median K2 sama dengan D5 dan P50. Ada juga terdapat kurvanya. Kelebihan dan kekurangan persentil yaitu keunggulannya, persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama sehingga memberikan detail posisi data yang lebih rinci, dan yang kedua memudahkan interpretasi data yang menunjukkan prestasi data di bawah nilai tertentu. Yang ketiga, cocok untuk membandingkan posisi relatif. Yang keempat, dapat diaplikasikan pada data tunggal maupun berkelompok. Kekurangannya, perhitungannya persentil cukup rumit. Yang kedua, interpretasi persentil bisa menjadi terlalu mendetail atau kompleks bagi pengguna yang belum memahami konsep pembagian data. Yang keempat, kurang informatif. Yang kelima, penggunaan data ekstrim tetap ada jika persentil tinggi atau rendah. Rumus perhitungan kuartil. Kuartil terdapat 3 kuartil utama yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, dan kuartil 3 atau Q3. Kuartil 1 dengan rumus N tambah 1 bagi 4. Kuartil 2, 2 dikali N tambah 1 per 2. Kuartil 3, 3 dikali N tambah 1 per 4. Dimana ketuhangan rumus kuartil 1 atau Q1 menunjukkan data pada posisi seperempat dari data yang telah diurutkan. Nilai ini membagi 25% data terendah dari sisanya. Kuartil 2 atau median menunjukkan data tengah setelah data diurutkan, membagikan data menjadi 2 bagian yang sama atau 50%. K3 adalah kuartil 3 menunjukkan posisi 3/4 dari data yang telah diurutkan, membagi 75% data terendah dan 25% data tertinggi. Dan N adalah jumlah seluruh data yang tersedia. Persentil yaitu letak P1 sama dengan N tambah 1 dibagi 100, P2 sama dengan 2 dikali N tambah 1 per 100. Dan begitu juga P50, 50 dikali N tambah 1 per 100. Keterangannya D1, D2, dan D3 adalah desil-desil yang membagi data menjadi 10 bagian besar. Rumus desil, yang pertama itu ada letak D1 sama dengan N tambah 1 per 10. Ada letak D2, 2 dikali N tambah 1 per 10. Keterangannya, D1, D2 adalah desil-desil yang membikin data menjadi 10 bagian besar. Contoh perhitungan data tidak berkelompok itu ada kuartil. Seorang ahli gizi melakukan survei kadar hemoglobin atau HB anak balita di Posyandu. Data hasil pengukuran dalam G per DL adalah sebagai berikut. Itu dapat kita lihat di tabel. Siapa itu kita hitung Q1-nya itu K1 sama dengan N tambah 1 per 4, di mana tadi ada 7 Posyandu, yaitu 7 tambah 1 per 4 sama dengan 8 per 4, itu sama dengan 2. Dan begitu juga dengan K2, 2 dikali N tambah 1 per 4, 2 dikali 7 tambah 1 per 4 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Dan begitu juga K3, 3 dikali N tambah 1 per 4, 3 dikali 7 tambah 1 per 4 sama dengan 24 per 4 sama dengan 6. Baik, kesimpulan yang kita dapat dari materi yang sudah kita bahas itu, yaitu statistik deskriptif tidak hanya berfungsi untuk menghitung ukuran pemusatan mean median modus, tetapi juga memiliki peran penting dalam
ukuran letak atau fraktil seperti kuartil, desil, dan persente yang memberikan informasi detail mengenai sebaran data dan kelompok tertentu. Kuartil membagikan data menjadi 4 dan membagikan Sebelum kita tutup, kita masuk ke soal latihan. Yang pertama itu, podium kuartil digunakan untuk mengukur distribusi data. Seorang ahli gizi mengukur data kuartil pertama, yaitu Q1, sebesar 10,0 G per DL pada HB balita. Apakah yang tepat untuk dikatakan dengan Q1? Yaitu A. Q1 menunjukkan nilai minimum HB pada data. B. Q2 menunjukkan data batas bawah 25% dari data HB. C. Q1 adalah nilai median dari data HB. D. Q1 merupakan nilai rata-rata HB. E. Q1 menunjukkan 75% data HB berada di bawah. Jawabannya adalah B. Penjelasannya, kuartil pertama membatasi 25% data terendah, sehingga Q1 adalah batas bawah 25% dari nilai data HB. Kedua, yaitu dalam suatu survei gizi, data kadar HB pada anak balita diurutkan dan ditentukan posisi kuartil kedua adalah pada nilai 11,2 G per DL. Apa singkatan dari kuartil kedua? Ini A. Modus, B. Mean, C. Median, D. Desil, dan E. Persentil. Jawabannya adalah C. Penjelasannya, kuartil kedua atau Q2 adalah median yang nilai tengah distribusi data yang memisahkan data menjadi dua bagian yang besar. Dan soal terakhir itu ada data kadar hemoglobin 5 anak 10, 11, 12, 13, 14 G per DL. Untuk mencari P25 digunakan rumus PK sama dengan K dikali N tambah 1 per 100. Maka posisi P25 adalah A 1,25, B 1,5, C 1,75, D 2,0, E 2,5. Jawabannya adalah 1,5, di mana K sama dengan 25 dan N-nya sama dengan 25. Diperoleh 25 dikali 1 tambah 5 per 100 sama dengan 1,5. Artinya nilai P25 berada di data ke-1 dan data kedua, sehingga perlu diinterpolasi. Sekian pemaparan materi dari materi 1 dan 2. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya minta maaf. Terima kasih.